Ya, kalian lakukan sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Bom-Bom dan juga pengikutnya di channel itu mengaku pengikut Allah Tritunggal? Setahu saya iya. Ya, setahu saya iya. Saya tonton mereka mengaku penganut Allah Tritunggal. Anda tahu nggak bahwa Allah Tritunggal diformulasi di dalam tradisi suci para rasul melalui konsili. Ada memang dasarnya dalam Alkitab, ada. Diformulasi, diberikan penjelasan detail sehingga menjadi yang disebut syahadat para rasul, atau dalam kekristenan saudaraku disebut iman rasuli. Saya kurang tahu Bom-Bom itu di gerejanya ada iman rasuli enggak. Iman rasuli itulah tradisi suci para rasul yang diwariskan sampai abad sekarang. Meskipun ada sebagian yang dikurangi dan ditambah dari kelompok non-Katolik. Iman rasuli itu penegasan tentang Allah Tritunggal, ya, yang dasarnya ada dalam kitab suci, tapi dipertegas di dalam konsili. Standar ganda kan Bapak Ibu ya? Mereka menolak tradisi suci para rasul, tapi mengakui Allah Tritunggal. Pret. Makanya saya lebih respek kepada orang yang mengatakan saya adalah bukan penganut Tritunggal. Oke, berarti Anda menolak tradisi suci para rasul. Silakan ditolak. It's okay bagi saya. Tapi yang abu-abu seperti ini Bapak Ibu, kami menolak tradisi suci para rasul. Itu buatan manusia. Lo imani itu Allah Tritunggal. Mengerikan. Standar ganda. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, apa yang terkait dengan tradisi suci para rasul selain itu? Oke, yang kedua, doktrin ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuan dengan Bapak Paus. Nah, inilah nanti yang terkait dengan magisterium. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Yang kedua ini terkait dengan magisterium, kuasa mengajar gereja yang diberikan oleh Kristus di dalam kitab suci. Dia perintahkan kepada Rasul Petrus dan diwarisi selanjutnya kepada para penerusnya. Misalnya adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan iman dan moral. Oke? Itulah ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang wajib kita terima karena berbicara tentang iman dan moral. Yang ketiga, nah ini nih yang selalu mereka katakan mereka tolak, tetapi mereka juga mengakui standar ganda juga. Ya, ada juga kelompok yang bahkan ya memakai sebagian ajaran dari Bapak Gereja, tapi sebagiannya dibuang. Yang ketiga Bapak Ibu, tulisan pengajaran dari para Bapak Gereja dan para orang kudus yang sesuai dengan pengajaran magisterium gereja. Contoh, nanti saya tunjukkan sebentar. Sebelum adanya konsili Nikea, pengajaran tentang Allah Tritunggal itu sudah ada dalam tulisan-tulisan murid-murid para rasul. Oke? Nah, itu yang kemudian nanti yang menjadi bahan untuk mereka melawan ajaran sesat pada konsili Nikea. Itulah data yang mereka punya selain dasar dari kitab suci. Oke? Yang keempat, nah saya yakin mereka tidak punya katekismus. Katekismus gereja Katolik itu berisi penjelasan akan tafsiran terhadap kitab suci. Bukan tafsiran berbagai macam kepala, tapi dalam kesatuan dengan magisterium. Dalam kesatuan dengan kuasa mengajar gereja yang diwarisi Kristus. Liturgi dan sakramen-sakramen. Para rasul, Bapak Apostolik, Bapak Gereja itu mengatur tentang liturgi dan sakramen-sakramen. Mengapa yang lain itu berantakan? Karena mereka tidak punya liturgi yang teratur. Mengapa yang lain itu berantakan? Karena mereka mengurangi sakramen-sakramen. Yang dari 7 menjadi 2. Dan lain sebagainya. Oke? Nah,
Bapak Ibu Saudara-saudari, contoh tradisi suci juga adalah penetapan terhadap kitab suci. Ya. Ini contohnya penetapan tentang itu kitab suci atau bukan. Saya sudah katakan tadi, kitab suci Kristiani itu tidak ada yang gedebuk dari langit. Tidak ada yang jatuh dari langit, lalu diambil oleh orang, lalu dikatakan ini kitab suci yang jatuh. Tidak semacam itu. Jadi ada tradisi kecil, ada tradisi besar. Tradisi kecil itu Bapak Ibu, ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan di gereja-gereja lokal tertentu yang tidak mengikat seluruh gereja. Ya, kebiasaan-kebiasaan dalam arti adalah dalam penghayatan iman mereka. Jadi tidak terkait dengan doktrin yang vital atau tidak terkait dengan dogma yang vital. Tapi itu adalah merupakan buah atau ulah dari kepatuhan atau iman yang mereka hayati. Itu disebut tradisi T kecil. Jadi itu bisa suatu saat hilang yang kecil itu Bapak Ibu. Suatu saat bisa hilang. Karena itu tidak terkait dengan doktrin primer. Atau tidak terkait dengan hal-hal yang tradisi T besar. Ya. Nah, mereka menyinggung tradisi suci para rasul, mereka tidak tahu bahwa kitab suci yang kalian punya, PL dan PB itu adalah diperoleh dari tradisi suci yang secara resmi dinyatakan oleh magisterium gereja, ini kitab suci, ini kitab yang sesat. Ini kitab suci, ini kitab apokrif. Yang menetapkan siapa? Di situ sudah tercatat. Sampai sekitar tahun berapa? Finalnya tahun 397. 397. Nah, para rasul, kurun waktu abad pertama sampai abad kedua, kemungkinan mereka tidak membawa-bawa itu kitab suci perjanjian baru. Kemungkinan besar yang mereka pegang sebagian adalah perjanjian lama. Itu pun kalau mereka punya. Ya. Oke? Jadi tradisi suci para rasul itu penting dalam menetapkan ini kitab yang benar, ini kitab yang salah. Mengapa? Mereka punya parameter atau tolok ukur untuk membuat sebuah mengatakan atau menyatakan sebuah buku itu adalah kitab suci atau yang kita kenal dengan istilah kanon. Misalnya mereka mengatakan kitab suci tertentu harus masuk di dalam kanon kalau ditulis selama kurun waktu abad pertama. Karena rasul yang terakhir wafat adalah Rasul Yohanes sekitar tahun 96 menurut catatan Sinaksarion dan menurut catatan dari murid-murid Rasul Yohanes. Oke? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang menentang tradisi suci para rasul sementara saat ini dia menggunakan hasil dari tradisi suci para rasul? Bagaimana ya orang yang menolak yang dia tidak tahu sementara dia sendiri menjalankannya? Contoh, orang-orang itu kan menolak tradisi suci para rasul. Mereka tidak tahu bahwa penetapan kitab suci yang mereka pakai itu berdasarkan dan diperoleh dari tradisi suci para rasul yang diresmikan dan dinyatakan kitab suci oleh magisterium gereja. Yang pertama adalah tentunya dalam proses dari abad pertama sampai abad keempat, ya. Dan yang tertulis di situ adalah Paus Damasus ke-1 pada tahun 382. Ya, dia melanjutkan yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu. Lalu dalam konsili Hippo, Anda tidak mengakui tradisi suci para rasul. Kitab suci yang kau punya ditetapkan dalam konsili. Ini kitab yang pantas dan patut kita yakini, ini yang tidak. Dalam konsili Hippo 393.
dan dalam Konsili Kartago 397. Apa ceritanya? Ya, kalau mereka menolak tradisi suci para rasul. Gugur semua yang mereka yakini. Mohon maaf yang bergabung, saya selesaikan dulu ya materinya, supaya nanti tidak ada yang terpotong. Apa ceritanya Bapak Ibu? Mereka menolak tradisi suci para rasul, sementara semua tidak bisa terlepas dari tradisi suci para rasul. Termasuk penegasan tentang Allah Tritunggal terjadi dalam konsili. Dan konsili tadi termasuk bagian penting dalam tradisi para rasul, yaitu pada poin pertama ditulis. Nih Bapak Ibu ya, pada poin pertama ditulis. Jadi kalau mereka menolak apa? Ya semua yang mereka punya itu wajib mereka buang. Mana contoh lagi tradisi suci para rasul? Ini adalah contoh tradisi suci para rasul yang tidak tercatat di dalam Alkitabmu. Tetapi ajaran ini benar, dihidupi dan dijalankan oleh para rasul. Yaitu mereka menulis dalam sebuah buku yang disebut Didake. Di dalam bab 7, mereka punya. Jadi begini Bapak Ibu. Didake ini atau tulisan-tulisan para rasul itu bisa berasal dari homili, khotbah, pengajaran mereka yang kemudian mereka tulis, lalu di kemudian hari itu serpihan-serpihan kertasnya dikumpulin lalu ditulis ulang, dijadikan buku. Itulah nanti yang dirujuk oleh gereja sebagai ajaran yang benar. Kenapa? Mereka selalu mengajar sesuai dengan magisterium gereja dan mereka selalu tulis ini. Hanya di zaman sekarang mungkin Bapak Ibu, tapi saya tahu ya, para imam Katolik biasanya kalau mereka membuat khotbah, selalu mereka membuat catatan. Ya, mereka membuat catatan, bahkan sesekali mereka melihat catatan itu untuk mereka baca dalam homili. Seperti itu, ya. Oke, seperti itu. Oke, ini Penatua Triun Slayer. Saya selesaikan dulu. Kalau Anda mau nanti diskusi, tunggu dulu. Oke? Boleh ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ya, saya wawancara saja. Oh, wawancara saja. Kalau wawancara, Anda jadi wartawan saja. Saya di sini butuh data kalau bicara. Saya juga mantan wartawan, jadi jangan Anda wawancara saya. Bahaya. Saya wawancara Anda, bisa nggak nanti? Kalau bisa, baru saya boleh masukkan Anda. Itu aja syaratnya. Tapi Anda harus punya data. Harus punya data. Saya nggak suka ngomong macam-macam yang nggak ada data. Itu aja. Kau boleh hafal itu seluruh kitab suci. Saya juga hafal. Jadi tidak perlu kita sombong.